salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan kedua pada seri mata kuliah kontrak drafting. Ya, setelah sebelumnya pada pertemuan pertama kita membahas mengenai kontrak belajar, ya, yang secara tidak langsung kita sudah melaksanakan kontrak, ya. Nah, maka pada pertemuan kedua ini, saya akan coba ulas mengenai pemahaman tentang kontrak itu sendiri. Ya, kalau saudara baca rencana pembelajaran semester atau RPS-nya, ya, pada kesempatan kali ini pokok bahasannya akan kita bahas adalah yang pertama mengenai pengertian dan arti penting dari kontrak, ya. Yang kedua mengenai hubungan kontrak dengan perikatan, ya. Yang ketiga itu membahas subjek dan objek kontrak, dan yang keempat pokok bahasannya adalah membahas mengenai asas-asas hukum kontrak. Ya, saudara-saudara sekalian, semoga saudara-saudara tetap sehat dan tetap semangat untuk senantiasa mengikuti perkuliahan kontrak drafting ini. Baik, kita mulai saja materinya. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan arti penting kontrak. Ya. Sekilas, bila kita mendengar kata kontrak, teman-teman semua, kita langsung berpikir bahwa yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian tertulis. Betul tidak? Artinya, kontrak itu sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian itu sendiri. Dan bila melihat berbagai tulisan, baik itu buku, makalah, atau tulisan ilmiah lainnya, misalkan jurnal, jadi kesan ini tidaklah salah. Ya, sebab penekanan kontrak itu selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Itu teman-teman. Ya. Dan tanpa kita sadari, kontrak itu menguasai begitu banyak kehidupan sosial kita. Sehingga kita tidak tahu berapa banyak kontrak yang telah kita buat setiap harinya. Ya. Kalau teman-teman sadar bisa menghitung setiap detail kontrak yang teman-teman lakukan, nah ini akan menjadi menarik. Dalam pengertian yang luas, misalkan kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau lebih. Ya. Jadi minimalnya ada terlibat dua pihak di situ atau bahkan lebih. Ya. Semisal saya contohkan, ketika dua orang yang saling mengucapkan sumpah perkawinan, ya, nah itu mereka sedang menjalin kontrak perkawinan. Kemudian misalkan seorang yang sedang memilih makanan di restoran, ya, itu mereka sedang menjalin kontrak untuk membeli makanan. Atau bahkan misalkan yang hari ini booming, seorang sedang memesan makanan di aplikasi online. Nah itu juga berarti mereka sedang melakukan kontrak. Ya. Nah maka kontrak itu bisa dibedakan berdasarkan sifatnya, itu bisa berbentuk lisan maupun juga tertulis atau tulisan. Itu teman-teman. Pernyataan kontrak tertulis, nah ini biasanya itu dapat berupa memo, tulisan, ya, bisa juga berbentuk sertifikat, atau misalkan berbentuk kwitansi. Nah ini karena berhubungan dengan kontraktual itu dibuat oleh dua pihak atau lebih, ini yang memiliki potensi kepentingan yang saling bertentangan, ada indikasi konflik misalkan ke depannya, maka persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum. Ada support hukum di sini, dalam artian untuk dukungan dan pembatasan oleh hukum tersebut, ini berfungsi untuk melindungi pihak yang menjalin kontrak. Ya. Dan tentunya untuk mendefinisikan hubungan khusus di antara mereka, seandainya ketentuannya tidak jelas misalkan dalam kontraknya. Kemudian dalam kontraknya juga terdapat makna ambigu, ya,
atau bahkan ya penjelasannya tidak lengkap, maka ada support hukum di sini. Oleh karena itu, inilah pentingnya saudara mempelajari mengenai kontrak drafting. Ya. Lalu kemudian, kontrak itu tidak lain adalah perjanjian itu sendiri. Tentunya perjanjian yang mengikat. Mengapa demikian? Nah, ini bukankah dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan itu dilahirkan dari perjanjian dan juga undang-undang. Ya. Lalu kemudian dari bentuk perjanjian itu sendiri itu bisa berbentuk tertulis dan juga tidak tertulis. Ya. Sehingga dalam arti sempit kontrak itu bisa kita ambil tarik kesimpulan singkatnya adalah sebagai perjanjian yang bentuknya tertulis. Ya. Jadi kontrak ini sifatnya lebih sempit dari perjanjian. Nah itu ya. Dan apabila kita mengacu dari berbagai buku, kemudian tulisan ilmiah, jurnal, ya, maka kata kontrak ini dapat kita artikan misalkan sebagai suatu media, ya, atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis. Ya. Nah, ini sebagai suatu alat bukti, teman-teman, bagi para pihak yang berkepentingan. Atau dengan kata lain, ya, kontrak itu diartikan sebagai suatu perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Nah, itu. Tapi ada juga pengertian lain, misalkan diambil dari pengertian perjanjian itu sendiri. Ya. Nah, di mana pada pasal 13 KUH Perdata itu didefinisikan sebagai perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih itu mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun pengertian kontrak menurut pasal 13 KUH Perdata ini, ya, itu terkesan tidaklah lengkap, teman-teman semua. Mengapa demikian? Ini karena hanya mencakup, bisa dibilang, kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, atau satu orang lain atau lebih. Sedangkan satu kontrak itu bisa tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Selain itu juga pengertian kontrak menurut pasal 13 KUH Perdata ini juga terlalu luas. Ya, terlalu luas karena mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga misalnya. Jadi dalam perjanjian perkawinan yang merupakan kontrak juga. Tetapi secara ketentuan, ya, pada sifatnya ini berbeda, teman-teman, dengan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Jadi yang merupakan perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan saja. Yang kriteria dasarnya tentunya adalah dapat dinilai secara material. Dalam artian mengandung nilai ekonomi di situ. Dapat dinilai dengan uang. Ya. Atau kita ambil definisi lain misalkan dari Herman Rajakuku. Ya, yang mendefinisikan pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersilnya. Ya. Jadi untuk mencapai tujuan komersilnya. Dan bagaimana pihaknya yang diuntungkan, dilindungi dan dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, Herman Rajakuku itu mendefinisikan pada dasarnya kontrak itu bisa disebut sebagai satu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersilnya. Dan tentunya berikut juga cara
bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi, dan dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Ya, itu. Jadi, saudara, setiap pengertian kontrak itu selalu menemukan kata dokumen tertulis. Ya. Nah, karena ini identik kontrak itu tertulis. Kemudian, berbicara kontrak tentunya memiliki arti penting, teman-teman semua. Ya. Nah, di antara arti penting dari kontrak itu, di antaranya bisa saya ambil kesimpulan adalah yang pertama adalah untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta di mana kontrak tersebut dilakukan. Ya. Ini tentunya jelas, dan apabila suatu saat terjadi misalkan sengketa, ini sudah jelas kontrak ini bisa dijadikan sebagai satu alat bukti karena memuat unsur-unsur perikatan apa yang dilakukan, kapan, serta di mana kontrak tersebut dilakukan. Nah, itu. Lalu yang kedua, arti penting kontrak ini juga bisa untuk mengetahui secara jelas siapa yang selain mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut. Ini jelas berbicara para pihak di dalamnya. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak. Apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian, arti penting dari kontrak itu juga bisa untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut. Kita bisa mengetahui bagaimana kontrak itu berlaku untuk siapa dan dengan cara bagaimana. Nah, ini tentunya memuat syarat-syarat yang harus ada dalam kontrak tersebut. Lalu kemudian, kontrak ini juga memiliki arti penting untuk mengetahui ya cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan, ya, dan pilihan domisili hukum bila terjadi perselisihan antara para pihak. Nah, ini penting teman-teman semua, karena kita adalah makhluk sosial, lalu kemudian setiap individu juga memiliki kepentingan-kepentingan sendiri, ya, karena pada akhirnya nanti akan tercipta atau mengindikasikan adanya konflik. Nah, oleh karena itu penting juga dalam kontrak ini terdapat cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ya. Dan tentunya dengan adanya kontrak ini juga kita bisa mengetahui kapan berakhirnya kontrak ini. Tentunya ini juga akan memiliki efek hukumnya juga. Ya, siapa tahu misalkan suatu kejadian terdapat perselisihan atau dalam artian ada sengketa yang ternyata kontraknya sudah daluarsa, sudah habis waktunya. Ya, tentunya ini tidak bisa atau tidak ada dampak hukumnya, karena kontrak yang menjadi dasarnya juga sudah daluarsa. Nah, itu. Lalu kemudian arti penting selanjutnya adalah ini kontrak ini juga bisa dijadikan sebagai alat, teman-teman. Ya, alat untuk memantau para pihak. Yang tentunya apabila misalkan salah satu pihak ini telah memenuhi prestasinya atau bahkan belum. Atau bahkan bisa saja melakukan prestasi. Nah, ini jelas indikatornya adalah kontrak itu sendiri. Seorang bisa disebut telah melakukan prestasi ya apabila apa yang harus dilakukannya dalam kontrak itu sudah tercapai. Pun demikian, seorang bisa disebut prestasi apabila dia tidak melakukan atau bahkan melakukan apa yang dilarang dalam kontrak itu. Ya. Dan pada akhirnya kontrak ini juga memiliki arti penting ya sebagai alat bukti. Alat bukti untuk apa? Ya, kita tidak bisa mengetahui suatu saat atau ke depan akan terjadi perselisihan atau sengketa.
Itulah sebagian dari arti penting kontrak. Lalu tentunya kontrak juga memiliki fungsi. Kalau teman-teman baca bukunya Peter Mahmud Baljuki, ya, di antara fungsi dari kontrak itu diantaranya adalah sebagai fungsi kontrak dalam bisnis. Ya. Nah, ini adalah tujuannya mengamankan transaksi. Ya. Karena tidak dapat disangkal bahwa hubungan bisnis itu dimulai dari adanya kontrak. Tanpa adanya kontrak, tidak mungkin ada hubungan bisnis dilakukan. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Selain itu, kontrak juga bisa mempunyai fungsi ekonomi. Nah, ini pasti sudah barang tentu jadi santapan saudara. Mengapa kontrak bisa memiliki fungsi ekonomi? Setidaknya ini bisa tergambar dari 4 fungsi kontrak yang dipandang dari sudut ekonomi. Ya. Yang pertama adalah fungsi kontrak berdasarkan sudut pandang ekonomi itu ya. Ini kontrak itu memuat ganti rugi bila salah satu pihak melakukan malprestasi atau melanggar kontrak. Nah itu. Ya, tentunya ini untuk menjamin pihak yang lainnya dalam rangka pelaksanaan kontrak itu. Nah, untuk meminimalkan resiko, teman-teman. Ya, tentunya ini fungsi dari hukum itu adalah untuk memberikan manfaat dan meminimalkan resiko. Lalu yang kedua dari sudut pandang ekonomi itu, ya bisa dikatakan sebagai kontrak ini bisa digunakan sebagai mengurangi biaya transaksi. Ya. Mengapa demikian? Dengan adanya kontrak, misalkan satu kontrak itu bisa memuat berbagai macam tindakan hukum. Ya. Dan tindakan hukum itu misalkan hanya cukup 1 kali transaksi saja. Dan itu dijelaskan dalam kontrak itu. Sehingga kita tidak terlalu banyak melakukan kontrak-kontrak lainnya yang tentunya itu juga membutuhkan biaya transaksi. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, fungsi kontrak dari sudut pandang ekonomi ini juga mengurangi ketidakhati-hatian para pihak dalam memberikan tanggung jawab kepada pihak yang lainnya. Yang tentunya yang bisa mengakibatkan kerugian bagi para pihak lainnya. Ya. Jadi karena sudah jelas rambu-rambunya dalam kontrak itu, maka ini juga mengurangi ketidakhati-hatian dari para pihak dalam rangka share tanggung jawab maupun hak dalam objek kontrak itu sendiri. Dan yang terakhir, ya, fungsi kontrak dari sudut pandang ekonomi itu adalah untuk memformulasikan seperangkat ketentuan yang merupakan alasan yang memaafkan misalkan dalam pelaksanaan kontrak sehingga dapat dilaksanakan pertukaran yang efektif dan efisien. Itu dalam artian ketika terjadi sengketa, misalkan dalam kontrak itu sudah tersusun dalam klausanya ada, ketika terjadi sengketa, maka para pihak sepakat untuk melakukan upaya penyelesaian hukum non litigasi. Maka diambillah win-win solution. Sehingga para pihak tetap tidak akan merasa dirugikan satu lainnya. Ya. Dan itulah teman-teman mengenai arti penting dari kontrak. Berikut juga pengertian dari kontrak itu sendiri. Lalu kemudian berbicara mengenai hubungan kontrak dengan perikatan. Ya, nah, saya bisa katakan begini, kontrak itu adalah perjanjian itu sendiri. Dan tadi juga sudah disebutkan selain pengertian yang diberikan oleh pasal 13 KUH Perdata, ya,
Ini beberapa ahli juga, misalkan Subekti, memberikan definisi perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kembali pada arti perjanjian itu. Nah, dari peristiwa itu, teman-teman semua, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Ya. Nah, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa satu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Nah, jadi perikatan yang dilakukan dengan suatu kontrak, ya, itu tidak lagi hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji saja atau kesanggupan yang diucapkan saja, tetapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak. Dan perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Nah, itu. Maka nanti kita akan berbicara mengenai objek dari kontrak itu sendiri. Nah, salah satunya disinggung dari pengertian perikatan itu. Atau dengan kata lain, jadi perikatan itu adalah hubungan hukum yang terjadi karena adanya kontrak atau perjanjian tertulis. Ya, maka disebut perikatan. Karena kontrak itu tersebut mengikat ya, para pihak yang terlibat di dalamnya. Ya, mengikat ini dalam artian menimbulkan hak dan kewajiban. Di mana apabila satu hak misalkan tidak terpenuhi atau kewajiban yang satu tidak dipenuhi, nah maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Ya. Nah, itu. Sejauh ini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, jadi teman-teman, dalam suatu perjanjian yang mengikat itu disebut perikatan, minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban. Karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, nah, maka itu dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. Dan hubungan hukum, nah, kemudian ada hubungan hukum, itu adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban tadi. Nah, maka hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian atau kontrak itu adalah hubungan hukum yang terjadi karena adanya persetujuan dan kesepakatan para pihak. Ya, jadi hubungan kontrak dengan perikatan itu ya tentunya adalah hubungan sebab akibat. Ya, maka bisa dibilang seperti itu, maka tidak akan ada perikatan jika tidak ada kontrak. Berikut juga tidak akan ada kontrak jika tidak terjadi suatu peristiwa perikatan. Itu. Kemudian topik bahasan kita yang ketiga adalah berbicara mengenai subjek dan objek kontrak. Nah, ini singkat saja, teman-teman, berbicara mengenai subjek dan objek kontrak. Berbicara subjek kontrak ini adalah subjek hukum. Dan subjek hukum itu yang seperti teman-teman pernah pelajari ya setidaknya ada dua. Itu bisa orang, bisa juga badan hukum. Ya. Lalu kemudian lantas apa objek dari kontrak itu sendiri? Nah, mengenai objek dari kontrak itu sendiri, di dalam berbagai literatur itu disebutkan bahwa yang menjadi objek dalam perjanjian kontrak ialah prestasi. Prestasi bukan dalam artian capaian misalkan seorang ikut lomba kemudian dia juara, bukan, teman-teman. Jadi istilah prestasi di sini adalah pokok perjanjian. Ya, prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Di mana prestasi ini terdiri dari ya,
bisa dibilang perbuatan yang positif, dan juga ada yang negatif. Ya, kalau teman-teman ambil dari ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, ya, maka prestasi itu bentuknya bisa pertama memberikan sesuatu, ya, yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga itu tidak berbuat sesuatu. Jadi bentuknya prestasi itu bisa memberikan sesuatu, ya, kemudian berbuat sesuatu, dan yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu. Nah, prestasi itu tentunya harus ditentukan, ya, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Nah, maka ini identik dengan kontrak bisnis, transaksi, ya. Nah, ini identik dengan itu. Lalu pokok bahasan yang keempat ini berbicara mengenai asas-asas dari hukum kontrak itu sendiri. Jadi asas-asas yang melandasi kontrak itu sendiri. Ya. Jadi dalam asas-asas yang melandasi kontrak itu, teman-teman, setidaknya bisa kita temukan kurang lebih ada 5 asas yang perlu mendapat perhatian dari teman-teman semua. Jadi yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Ini asas yang paling asasi, ya. Setiap orang berhak untuk berkontrak, ya, atau freedom of contract. Kemudian yang kedua, yang paling esensi itu adalah adanya asas konsensualisme, ya, asas kesepakatan, konsensus. Kemudian yang ketiga adalah asas kepastian hukum, atau bisa kita ambil istilahnya yang paling terkenal adalah asas pacta sunt servanda. Nah, itu. Kemudian yang tentunya yang penting adalah adanya asas itikat baik, ya. Karena kontrak tanpa ada itikat baik itu jelas-jelas suatu pelanggaran. Nah, maka yang penting adalah kontrak itu juga harus memuat atau dilandasi oleh asas itikat baik. Dan yang terakhir adalah mengenai asas kepribadian atau personality dari para pihak yang melaksanakan atau terlibat dalam kontrak. Ya, kalau misalkan harus dijelaskan satu persatu kaitan dengan asas hukum kontrak ini, yang pertama misalkan kita ambil dari asas kebebasan berkontrak dulu. Ya, jadi menurut asas ini setiap orang itu dapat leluasa, teman-teman, untuk membuat kontrak. Kontrak apa saja yang mereka inginkan. Jadi selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum, ya, artinya norma-norma kesusilaan, norma-norma ketertiban umum, nah maka kontrak itu diperbolehkan. Ya. Nah, itu. Lalu kemudian bagaimana mengenai asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda itu? Teman-teman bisa lihat di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata itu mengakui bahwa suatu kontrak itu mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang. Ya. Namun terbatas hanya mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya atau bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, teman-teman semua. Ya. Jadi suatu kontrak kekuatan hukumnya itu bisa seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Gitu. Lalu asas yang ketiga berbicara mengenai konsensualisme. Ya. Di pasal 1320 KUH Perdata itu berkata bahwa yang sahnya suatu kontrak itu diperlukan 4 syarat. Dan syarat yang pertama adalah kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Nah, artinya jika satu syarat ini tidak terpenuhi, artinya tidak sepakat, maka kontrak itu seyogianya menjadi gugur adanya. Ya. Karena kontrak itu lahir
dan mengikat para pihak begitu adanya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam kontrak itu. Ya, nah itu esensi dari kontrak itu. Kalau tidak sepakat, tidak terjadi konsensus, tidak akan terjadi kontrak. Lalu kemudian ada asas etikat baik yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa itu setiap perjanjian, setiap kontrak itu juga harus dilaksanakan dengan etikat baik. Ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap keadaan batin dari para pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu. Apakah dia jujur, apakah dia terbuka, apakah mereka saling percaya. Nah, tentunya ini harus dilandasi dengan etikat baik. Ya. Jadi tidak boleh sama sekali ada unsur misalkan tipu daya, saling menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Ya tentunya ini tidak melandasi etikat baik dalam berkontrak itu. Ya, dan itu tentunya tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Ya. Dan yang terakhir berbicara mengenai asas kepribadian atau personality. Jadi asas ini itu berarti suatu prinsip di mana kontrak yang dibuat oleh para pihak itu hanya mengikat para pihaknya secara personal. Ini dalam artian tidak mengikat pihak-pihak lain yang di luar dari kontrak itu. Maka ini dikenal atau dilandasi dengan asas personality itu. Ya, nah inilah menariknya hukum keperdataan teman-teman semua. Jadi demikian kurang lebih pokok bahasan dari pertemuan kedua ini. Ya, kita sudah membahas mengenai pengertian kontrak beserta arti pentingnya, kemudian hubungan kontrak dengan perikatan, kemudian berbicara juga subjek dan objek kontrak, ya, sampai pada terakhir yakni asas-asas yang melandasi kontrak itu. Ya, semoga ini semua dapat teman-teman pahami, dapat teman-teman dalami, dan tentunya juga harus teman-teman simak, ya. Dan tentunya silahkan bila akan mencatat poin-poin pentingnya. Ya, itu. Selebihnya kita akan diskusikan, dan terima kasih atas atensi teman-teman. Saya aturkan terima kasih. Ya, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.